Baik, terima kasih. Nama saya Antonius Neno, NIM 18 03 03 00 13. Semester 6, kelas A, jurusan Sosiologi. Di sini saya menjelaskan kembali review buku yang saya sudah diringkas dan membuat dalam bentuk PowerPoint. Buku yang saya ringkas adalah Tidak Resmi, Kemanusiaan Intervensi di Dunia Politik. Seperti yang kita ketahui, negara lain yang bukan urusannya, ada pula definisi intervensi adalah campur tangan. Intervensi sebuah istilah dalam dunia politik, di mana ada negara yang mencampur urusan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh tindakan intervensi merupakan melakukan peperangan dengan cara blokade ke negara lainnya, padahal tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Negara-negara yang sering melakukan intervensi adalah negara Amerika Serikat, negara Inggris, negara Prancis, dan negara Belanda. Lalu yang berikut, sekolah bahasa Inggris sebagai paradigma teori untuk analisis kemanusiaan intervensi. Teori berhubungan internasional atau kadang-kadang juga disebut sebagai realisme liberal, yang sekolah masyarakat internasional atau institusi Inggris menyatakan bahwa ada masyarakat negara-negara yang di tingkat internasional, meskipun kondisi anarkis atau yaitu kurangnya penguasa global atau negara dunia. Sekolah Inggris berdiri pada keyakinan bahwa ide-ide bukan sekedar kemampuan material membentuk perilaku politik internasional, dan oleh karena itu pantas mendapatkan analisis dan kritik. Dalam pengertian ini mirip dengan konstruktivisme meskipun sekolah bahasa. Lalu yang berikut, intervensi kemanusiaan. Kekuatan militer ke negara lain setelah pemimpin negara asal menyatakan bahwa aksi militer ini bertujuan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tujuan. Dan bentuk-bentuk intervensi non-militer seperti bantuan kemanusiaan, sanksi internasional. Yang berikut, praseleksi sistematis. Saya dapat melakukan tugas ini dengan memisahkan definisi intervensi kemanusiaan yang disebutkan dalam bab 4 dalam dua bagian utamanya, campur tangan bersenjata dalam kedaulatan suatu negara dan motivasi antar pemuja untuk meringankan upaya intervensi kemanusiaan besar-besaran atau efek bantuan positif pada postingan mata yang tajam. Pemilihan awal yang didasarkan pada dua kumpulan data gabungan ini akan menjadi solusi untuk masalah biasa untuk yang disebutkan di atas dalam hal pemilihan kasus intervensi kemanusiaan yang tidak sah. Oleh karena itu, dalam bab ini saya akan menjelaskan pendekatan pemilihan kasus, termasuk deskripsi dari dua kumpulan data yang digabungkan untuk database kemungkinan kasus intervensi kemanusiaan dan parameter yang digunakan untuk komplikasi serta melaksanakan pemilihan awal kasus dalam 2 langkah. Yang berikut,
operasional dan desain penelitian. Operasionalisasi dan pemilihan data untuk langkah-langkah kuantitatif ini akan disebutkan pada sub 84 dan 8.6. Ini akan diikuti dengan penilaian kuantitatif berdasarkan literatur akademis yang ada pada konteks ini. Sumbernya adalah wawancara akademis tentang DK, PBB dan negara-negara adidaya, penilaian yang menunggangi pemeliharaan perdamaian internasional dan hak asasi manusia, dan mengikuti perubahan dalam komitmen hak asasi manusia dan kepatuhan suatu negara dan wilayah. Studi yang menganalisis hak asasi individu, mereka berkembang dalam perspektif dan menafsirkan untuk mendapatkan hasil yang lebih andal. Wilayah dan dua negara bagian menyimpan sampel tinjauan yang dipengaruhi oleh UHI. Untuk 3 teorema yang tersisa, DK PBB adalah imusi sekunder yang paling relevan mengenai pertanyaan-pertanyaan intervensi kemanusiaan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Yang berikut, konser kekuatan besar yang dipaksa, dampak NATO UHI Kosovo. Kekuatan kecil yang paling kecil adalah label yang digunakan untuk mengkonseptualisasi status internasional Italia. Italia adalah bagian dari konser kekuatan besar seperti trio Uni Eropa, NATO, dan berbagai grup kontak internasional. Italia salah satu penyandang dana utama PBB. Adalah negara pemimpin persatuan untuk konsensus dan berfungsi sebagai salah satu negara sebagai kepala penting dalam menyediakan jasa pengiriman transportasi udara, pengembangan industri. Istilah alternatif yang digunakan oleh akademis dan pengamat untuk mendeskripsikan konsep ini mencakup kekuatan besar intermen dan kekuatan besar kecil. Kisah pintu air terbuka membandingkan dan menjelaskan dampaknya dari internasional dan regional. Lokasi geografis Indonesia yang berada di ASEAN dan di antara dua samudra memiliki arti ekonomis, dan Indonesia saat ini yang difokuskan pada proyek-proyek prioritas seperti proses maritim, peran aktif dalam budaya nasional, gotong royong, pluralitas adalah model yang penting untuk pembangunan adil dan damai di kawasan maupun sekitarnya. Dampak dari lokasi geografis juga seperti yang di Indonesia, sudah banyak infrastruktur yang terhambat oleh beberapa faktor, misalkan proyek-proyek prioritas seperti proses maritim. Sebagai kalangan petani juga ada beberapa banyak hambatan, misalkan ada kendala gagal panen dan beberapa hal lainnya. Baik Pak, mungkin
Hanya ini saja dan saya kembalikan. Terima kasih.